Kalau anak kecil nggak harus diajak ke musola lah mengganggu gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kan dalam Islam itu ada ya bahwa malaikat kecil itu harus ada di masjid gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustadzah Murni di acara ngobrol santai menjelang berbuka puasa. Nah, di sini saya mau ngobrol-ngobrol bersama Ustadzah Murni. Sama ya namanya ya, cuman beda ya. Gini Ustadzah Murni. Ya, Saya sudah siap nih Ustadzah ditanya-tanya. sudah Us. Sudah siap. Siapnya gimana Ustadzah? Santai saja Ustadzah. Santai ya. Iya, iya. Di sini saya akan bertanya-tanya tentang pengalaman masa PAUD Ustadzah, tentang masalah sahur. Sahur waktu kecil itu gimana Ustadzah pengalamannya? Mungkin punya pengalaman yang gimana mungkin Ustadzah? Apa sama sekali nggak pernah sahur gitu Ustadzah atau gimana? Kalau masa PAUD ya kayaknya kok udah agak lupa. Mungkin TK mungkin ya Ustadzah ya, masih iya. ingat-ingat sedikit. Kalau pengalaman sahur pertama kali itu ya saya ikut-ikut sahur Ustadzah, tapi setelah siang itu sekitar jam 8 jam itu kok sudah rasanya sudah itu ya lapar, bilang sama ibu, "Bu, makan," gitu kan ya. Iya. Kata ibu disuruh itu apa Ditahan puasa dulu. lagi, ditahan dulu lagi. 1 jam lagi saya udah nggak kuat lagi, bilang lagi sama ibu saya. Akhirnya dibolehkan makan sedikit, nanti itu apa baru dilanjutkan lagi gitu. Ingat saya sahur seperti itu. Terus pengalaman mungkin sahur yang paling mengerikan mungkin atau paling tidak disukai, mungkin makanannya apa, nggak suka jadi malas nggak ikut sahur, atau minumannya kurang gimana gitu Ustadzah? Kayaknya enggak ada. Oh nggak ada ya, berarti selalu lahap gitu Ustadzah ya? Walaupun nasi sama sambal itu lahap gitu sahurnya? Kan waktu kecil ya kesukaannya telur, sosis gitu aja ya. Oh gitu ya? Iya. Berarti nggak pernah ibu masakin terus sambal Ikan sama gitu apa aja. gitu nggak Enggak, pernah? kalau Oh. kecil. Iya, 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 iya. Terus kemudian pengalaman terawih Ustadzah waktu kecil. Pengalaman terawih saya dulu ikut sama ibu ya ke musola gitu. Iya. Terawih kan lama ya, anak Iya. kecil seperti saya itu suka sekali lihat orang-orang banyak gitu, pengen ikut-ikutan. Nah, setelah di sana kok lama sekali. Jadi ya saya mengganggu ibu saya, tak suruh pulang. "Bu, ayo pulang, Bu, ayo pulang," gitu terus. Gitu pengalaman saya itu waktu kecil. Jadi di situ biasanya kan di musola, di masjid anak kecil itu di kalangan ibu-ibu yang lain atau tetangga bapak yang lain gitu biasanya risih, biasanya itu ricu Ustadzah, adu berisikan, jadi nggak konsen. Itu pendapat tetangga-tetangga gimana Ustadzah kalau masih kecil kok diajak sholat berjamaah terawih di situ, nanti ada yang rewel, ada yang nangis, itu gimana pendapatnya Ustadzah? Iya, mungkin banyak tetangga, memang tetangga saya banyak yang seperti itu ya Ustazah ya. Kalau anak kecil nggak harus diajak ke musola lah mengganggu gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kan dalam Islam itu ada ya bahwa malaikat kecil itu harus ada di masjid gitu kan ya. Itu Ustazah sebenarnya. Memang seharusnya seperti itu. Iya. Karena masih usia PAUD, masih usia dini, sedini mungkin kita harus memperkenalkan masjid kepada anak-anak. Iya. Mumpung masih kecil. Jadi tidak harus menunggu besar untuk mengenalkan masjid, karena kebanyakan Ustadzah sekarang Ustadzah ya, anak kecil sudah mulai tidak mengenal masjid, dalam arti itu dia tidak mau ke masjid karena Takut alasannya dimarahi. iya, takut dimarahi sama jamaahnya situ. Iya. Ustadzah, itu gimana ya Iya, itu yang solusinya supaya orang dewasa atau tetangga itu mengerti bahwa anak kecil itu perlu dikenalkan masjid, dikenalkan musola, seperti itu Ustadzah.
itu kembali kepada kita sendiri ya Ustazah. Kita ajak anak kita untuk ke masjid gitu ya. Di rumah dipesani dulu kalau tidak boleh rame ya Dek, gitu-gitu. Atau mungkin kalau sudah tidak rame atau bisa mengikuti orang tuanya gitu, mungkin nanti bisa terus diajak ke masjid, jadi orang-orang nggak akan komentar lah kalau rame atau gimana. Malah biasanya itu suka orang-orang kalau anak diajak ke masjid itu diajak salim semua gitu loh. Orang-orang itu pada melengak ke anak-anak kecil, itu kok sudah pinter, nggak rame gitu. Jadi kita di rumah itu harus diberi perjanjian ya, seperti perjanjian itu dulu sama anak-anak ya Ustazah. Mungkin ada pengalaman yang paling menyenangkan ketika tarawih Ustazah. Menyenangkan. Kalau kecil itu ya, kalau tarawih itu yang menyenangkan karena kita kan belum tahu ya. Iya. Wajibnya maksudnya sunnah untuk tarawih itu lah. Kita kan anak kecil tuh kalau sudah tarawih sudah dapat 4 rakaat katakanlah, itu kita kan sama teman-teman boleh jalan-jalan, lari-lari ke halaman masjid atau beli pentol atau apa dulu itu gitu Ustazah saya. Itu berarti malam-malam masih ada yang jualan Ustazah? Iya, di depan masjid. Banyak teman-teman yang itu beli jajan, habis itu balik lagi, sholat lagi gitu. Kan belum tahu apa hukumnya gitu lah Ustazah ya. Iya, namanya juga anak kecil Ustazah. Iya. Yang penting kan kita sebagai orang tua, kita harus mengenalkan masjid, mengenalkan musola, mengenalkan sholat tarawih, seperti itu Ustazah ya. Dulu gitu. Iya. Saya dulu punya pengalaman Ustazah. Jadi waktu tarawih itu, waktu ya masih usia PAUD Ustazah, kan habis buka ya ikut makan. Kenyang Ustazah. Setelah saya ikut tarawih, akhirnya saya sujud terus sampai tidur Ustazah, sampai selesai tidur. Jadi, karena kekenyangan itu ya iya. Ustazah Murni. Terus mungkin ada pengalaman yang mungkin Ustazah saya nggak mau ikut tarawih soalnya capek atau gimana Ustazah gitu, punya pengalaman itu nggak Ustazah? Kalau capek ya punya pengalaman ya Ustazah ya, pas waktu masih kecil sekali itu, karena kan banyak sekali rakaatnya ya buat anak kecil. Lah itu saya itu kecapean merengek ke ibu itu tadi. Dia mau ajak pulang itu. Tapi kalau sekarang sering merengek apa nggak Ustazah? Kalau mau tarawih itu kan sudah besar gitu Ustazah. Enggak, sekarang malah anaknya yang merengek. Iya. Alhamdulillah Ustazah ya. Iya. Terima kasih Ustazah untuk pengalamannya sahur dan tarawih. Semoga bisa memotivasi untuk ayah bunda di rumah. Makasih Ustazah ya. Demikian ngobrol santai menjelang berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.